Hari ini tanggal 2 ya. Tanggal 2 April di Megamendung, ya, retret yang diselenggarakan oleh Kamatana Samutapakan Nikaya atau kelompok komunitas praktisi meditasi tahun 2025. Buddhis era berapa ya sekarang? Ada yang hafal? Nggak ada yang tahu ya. Nanti jika lupa. 2553 apa? Mungkin oke. Ya, segitu deh. Ya. Bente akan melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang Biapada yang identik atau sinonim dengan dosa. Sinonim dengan dosa. Oke, Bente akan mulai. Ya, mengulang yang sebelumnya. Di dalam Anguttara Nikaya, buku kelompok 5, dikatakan, kelihatan ya? Ini ya. Oke. Ada 5 rintangan dan hambatan yang menguasai batin, sehingga melemahkan kemampuan batin untuk pencapaian pengetahuan mendalam. Apa 5 itu? Yang pertama, kenikmatan indrawi, kamacanda. Ya. Yang kedua, niat jahat, biapada. Yang ketiga, kemalasan dan kelambanan, tinamida. Yang keempat, kegelisahan dan penyesalan, udaca, kukuca. Yang kelima, keraguan-raguan, wicikica. Ini adalah 5 rintangan dan hambatan yang menguasai batin sehingga melemahkan kemampuan untuk mencapai pengetahuan mendalam. Dan ini pasti akan dialami oleh semua meditator. Ya, kenikmatan indrawi nih, yang kamacanda, meditasinya lagi enak, wah kepengen yang enak lagi itu, dikejar lagi. Terus pengen ngalamin lagi, ya kan, kesenangan indrawi karena badannya nyaman, dia pasti kejar lagi. Ya, niat jahat, ya yang kemarin tadi Bante bilang, mungkin ada rasa tidak suka lah atau gimana. Tinamida sama, kayaknya aduh bosen, ya, begini-gini aja kok nggak maju-maju gitu. Tinamida, apalagi sih, udah begini sejam 2 jam, udah 5 hari ini nggak ada kemajuan ini misalnya. Ya, kira udah aduh, ya itu tinamida muncul. Kegelisahan, ya kegelisahan mikir ini mikir itu. Dan khususnya nih kalau udah lapar nih, gelisah. Kalau udah lobet istilah Bante tuh, ya udah nggak bisa kemana-mana, pikirannya lari lagi, muncul lagi, karena udah nggak bisa diarahin ke objek meditasi. Gelisah, mau selesai mau udahan baru jam 3, ya kan, nggak bisa ke kamar gitu. Diam aja di sini nggak bisa konsen, nah, ya kan jadi aduh gimana nih. Nah, udaca kukuca menyerang. Nah, keraguan-raguan, bener enggak nih meditasi saya nih ya? Udah bener enggak nih? Nah, apa mungkin saya begini? Muncul ini apa? Enggak mungkin lah, ini malah. Masa saya begini sih? Nah, ada aja. Dan itu umum dialami oleh para meditator. Semua ini akan dialami. Ini adalah halangan. Ya, halangan yang bisa menghambat kemajuan seseorang untuk pencapaian pengetahuan yang mendalam. Makanya salah satu cara ini adalah ignore, abaikan. Nah, tapi Anda harus tahu, Anda harus mendeteksi ini. Makanya pentingnya interview itu seperti itu. Ya, Anda begini-gini ya, guru pembimbing akan kasih begini saja. Supaya tidak diulangi lagi. Ya, kira-kira seperti itu.
Oke. Lalu tanpa mengatasi 5 ini, tidak mungkin bagi seseorang biku yang pengetahuan mendalamnya lemah dan tidak berdaya akan mengetahui kebaikan untuk dirinya sendiri, kebaikan untuk orang lain, dan kebaikan untuk keduanya. Yang udah lemah ininya, kemampuan spiritualnya, gimana dia bisa tahu? Ini karena ini Buddha bicara terhadap biku. Jadi semuanya berlaku buat kita semua. Udah kemampuannya lemah, gimana dia bisa tahu manfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain? Juga tidak akan mampu merealisasi pencapaian istimewa yang luar biasa, pengetahuan dan pandangan yang memungkinkan pencapaian kesucian. Tetapi jika seseorang telah mengatasi 5 rintangan dan hambatan ini yang menguasai batin, sehingga melemahkan kemampuan batin untuk pencapaian pengetahuan mendalam, dia dapat mengetahui kebaikan untuk dirinya sendiri, kebaikan untuk orang lain, dan kebaikan untuk keduanya. Dan dia akan mampu untuk merealisasi pencapaian istimewa yang luar biasa, pengetahuan dan pandangan yang memungkinkan pencapaian kesucian. Nah, Anda di sini punya chance itu minimal 10 hari ini untuk mengatasi ini. Ya, dengan disiplin tidak menambah kekuatan dari pancaniwarana ini minimal. Dengan disiplin terus ya kan sesuai jadwal. Itu maksudnya itu untuk mengatasi ini. Bukan kita untuk paksa ya, bukan. Tapi untuk mengatasi ini supaya ini tidak terus menguasai kita. Karena setiap saat di luaran ini kita terus dikuasai oleh ini. Kalau tanpa disiplin kita nggak akan mampu. Nah, rata-rata inilah Anda dipaksa oleh keadaan, forced by condition. Ya. Nanti udah pulang, udah suka-suka Anda, udah mau bagaimana juga terserah pokoknya. Mau jungkir balik kayak mau gimana kayak Anda rasain sendiri dah. Tapi di sini minimal Anda akhirnya punya potensi itu setidaknya untuk tidak menambah potensi dari pancaniwarani, tapi membentuk potensi yang sesuai dengan praktek Dhamma itu sendiri. Ini akan sangat baik. Ya, makanya inilah perlunya kita disiplin seperti ini. Mau dibilang ya, Bante pakai saya, untung Anda di sini. Ya, untung Anda di sini. Setidaknya punya potensi baik. Ya. Ini kan sangat bermanfaat. Oke. Nah, ketika batin dikuasai oleh salah satu aja dari 5 rintangan ini, batin tidak terkonsentrasi, lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk menembus kebenaran hakiki dari materi dan batin atau 5 agregat. Ketika batin terbebas dari rintangan tersebut, artinya satu aja susah untuk bisa terbebas, apalagi 5-5-nya. Ini semuanya kita nih ada 5-5-nya ini. Ya kan, oke, kalau nggak benar-benar fight, nggak benar-benar berjuang, udah selesai. Kira-kira satu aja ribet gitu. Apalagi kalau 5-5-nya muncul. Nah, ini kan silih berganti sebenarnya. Nah, ketika batin terbebas dari 5 rintangan tersebut, batin akan terkonsentrasi, dapat mengetahui dan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Dengan mengatasi 5 rintangan ini, kita dapat mencapai tujuan utama dari setiap umat Buddha, kebebasan dari siklus kelahiran kembali. Nah, untuk bisa mencapai kebebasan dari siklus kelahiran kembali, yaitu yang pertama, atasi 5 rintangan ini. Ya,
Terus capai pemurnian batin. Lalu pemurnian pandangan. Yang pertama, makanya ya kan semua dibatasi. Ya kan semua dibatasi, jadwal waktunya diatur. Itu caranya adalah cara untuk mengatasi 5 rintangan ini. Dengan atasilah semua diatur semua sama panitia yang mempersiapkan dari awal sebelum acara, ya kan, pada saat acara. Terus semua, salah satunya adalah untuk mengatasi 5 rintangan ini. Ya, lalu setelah Anda bisa minimal mengendapkan saat ini, maka Anda akan batinnya terkonsentrasi. Nah, batin yang terkonsentrasi inilah seseorang akan bisa mencapai pemurnian batin. Ya. Pikiran yang terkonsentrasi atau cita wisudi itulah pemurnian batin. Ya, makanya pikiran hanya pada objek meditasi saja, pada objek yang kusala, gitu. Makanya terkonsentrasi. Dengan pikiran yang terkonsentrasi, seseorang akan bisa melihat Dhamma sebagaimana adanya. Semakin melihat Dhamma sebagaimana adanya, kebijaksanaannya akan semakin jelas, pemahamannya akan semakin jelas. Ya, mereka mengetahui banyak hal sehingga kebijaksanaannya matang. Kebijaksanaannya matang sehingga kemelekatannya semakin berkurang. Karena makin paham, makin bijak. Kemelekatan berkurang, otomatis kekotoran batin juga akan berkurang sampai akhirnya Anda bisa melepaskan kemelekatan dan kekotoran batin secara bertahap. Bertahap, satu persatu sampai akhirnya melepaskan semuanya, kemelekatan dan kekotoran batin. Inilah pemurnian pandangan. Ya, semua ada caranya, semua ada proses. Nggak ujuk-ujuk orang bisa jadi arahat langsung tiba-tiba simsalabim, tidak. Ya, semua ada tahapannya, semua ada perjuangannya. Makanya Bante selalu dipesankan oleh Guru Bante, please emphasize on your process, not your result. Hargai prosesnya. Ya, Anda harus respect sama prosesnya, bukan hasilnya. Anda harus respect kenapa Anda di sini 10 hari. Anda harus respect itu, ini perjuangan. Ya kan, jangan rata 10 hari mega menu, ada apa-apa saya, nggak dapat apa-apa, percuma saya. Jangan. Respect terhadap prosesnya ini. Perhatiannya di prosesnya itu, saya bisa bertahan, saya bisa mendapatkan sesuatu yang berbeda dari yang yang sebelumnya. Kalau saya nggak dipaksa sama keadaan ini, saya nggak bakal bisa begini nih. Kalau saya suka-suka, waduh, saya nggak dapat pengalaman ini. Nah, di situ jadi selalu bilang, please emphasize your process. Penekanannya di proses, respect your process, hargai proses Anda, hargai proses perjuangan Anda, bukan hasilnya. Ya, itu yang paling penting. Sehingga Anda akan punya namanya self reward, penghargaan untuk diri sendiri. Siapa lagi kalau bukan Anda yang menghargai diri sendiri, kan? Ya enggak? Nah itu. Ya selfish dikit oke lah di kondisi ini, ya enggak? Kita harus hargai diri sendiri setidaknya. Nah, orang lain kita nggak perlu nggak perlu minta lah, mereka akan dengan sendirinya. Tapi ketika kita bisa menghargai diri sendiri, itulah bentuk respect kita terhadap proses ini sendiri. Ya, ini yang harus kita pahami bahwa makanya kita harus lihat perjuangan itu. Hasil oke, belakangan sekali lagi. Tapi sekali lagi, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Pasti kalau Anda tahu caranya,
Anda akan berhasil. Hanya mau dibilang ketika memang nggak tahu ya mungkin belum berhasil. Ya, ada istilah itu. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ya, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Coba lagi. Ya, makanya Bante akan bilang, coba lagi ya. Nah itu. Repetition is necessary. Pengulangan diperlukan. Ya, itu jadi di sini untuk bisa mengarah ke pencapaian kesempurnaan ya. Pertama adalah atasi 5 rintangan. Capai pemurnian batin dan pemurnian pandangan. Ya, bisa paham ya. Nah, jadi semua ada prosesnya sekali lagi. Anda harus betul-betul kuasai ini sistemnya. Makanya indah sekali Buddha mengajarkan sebenarnya semuanya dengan berbagai cara dan enggak ada yang ujuk-ujuk. Kalau Anda melakukan ini pasti akan berhasil. Kalau Anda ngerti ini on the track di kondisi ini pasti Anda tinggal kita yang fight. Tinggal kita yang memotivasi diri kita, tinggal kita yang mengenali apa masalah kita. Ini makanya yang Bante di awal bilang mencari solusi. Meditasi adalah seni mencari solusi. Ketika kondisi ini, saya harus bagaimana nih supaya mengatasi ini. Itu seni mencari solusi. Lagi malas, nggak boleh. Saya harus fight. Lagi kepengen ini, nggak bisa. Ini kan lagi retret. Saya harus begini. Nah itu kasih motivasi. Lagi. Sehingga Anda akan terus ngimbangin dengan cara-cara yang lebih baik, yang sesuai. Kalau Anda ikutin ya bukan cari solusi, cari masalah jadinya kan. Terus saja diikutin. Nah, itu yang dibilang. Oke. Ya, itu sekilas bahwa penting sekali untuk mengatasi panca niwarana ini. Ya, di berbagai sumber, di berbagai sutta, Buddha menjelaskan bagaimana panca niwarana ini membuat batin menjadi tidak cerah, membuat batin jadi tidak bercahaya, dan membuat seseorang akan terhambat pengetahuan pencapaian spiritual yang tertingginya. Ya, nanti ulang lagi, ya, niat jahat, ya. Masuk ke biapada, itu sinonim dari dosa. Para biku, aku tidak mengetahui satu hal pun hal lain dengan kekuatan yang dapat menyebabkan munculnya niat jahat jika belum muncul atau jika telah muncul akan meningkat dan menguat selain bentuk dari sifat menjijikkan. Nah ini artinya rasa tidak suka terhadap apapun. Sebenarnya ini hanya berdasarkan persepsi saja. Barang bagus belum tentu semua orang suka. Ya, sekali lagi, bergantung dari persepsi. Barang jelek belum tentu semua orang tidak suka. Bergantung lagi dari persepsi. Kalau dia nggak suka, mau bagus, mau jelek, dia akan tidak suka. Itulah bentuk menjijikan, ada penolakan. Mau baik Anda sekali apapun, mau Anda sebaik apapun, kalau orang nggak suka, Anda akan tidak disukai. Mau sejahat apapun Anda, kalau Anda orang suka, Anda akan disukai. Sekali lagi. Ini semua bergantung persepsi, makanya kita harus membuat persepsi yang benar. Yoniso manasikara itu penting. Ya, untung sekali lagi kita ketemu Dhamma. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang terus kita coba tanam, kita tambah potensi pandangan benarnya. Bagi mereka yang memberikan perhatian tidak bijaksana pada sifat menjijikkan, maka niat jahat jika belum muncul akan muncul, atau jika sudah muncul akan cenderung menguat dan bertambah. Ya,
Yang tidak suka dilihat makin tidak suka, dilihat lagi makin tidak suka, dirasain makin tidak suka, didengerin makin tidak suka. Udah terus. Yang penting tidak suka triple kuadrat langsung. Nambah. Yang dibilang jadi trauma. Makanya kalau orang trauma susah diatasi. Perlu proses untuk mengganti persepsinya, dan itu perlu waktu sekali lagi. Jangan sampai kita ke sana. Nah, kita harus sadarin itu. Rem itu, potensi itu. Bukan like and dislike, tapi masalahnya kondisi yang mengkondisikan kita harus terbiasa memilih suka dan tidak suka. Ini yang jadi persoalan. Ya. Ini yang menjadi persoalan buat kita selama ada di samsara. Oke. Para biku, aku mengetahui tidak ada satupun hal lain yang memiliki kekuatan untuk mencegah munculnya niat jahat. Jika belum muncul atau jika telah muncul akan ditinggalkannya selain pembebasan batin melalui cinta kasih dengan metta. Dosa ini akan bisa dihancurkan, diredam dengan metta. Minimal diredam. Ya, bagi mereka yang memberikan perhatian bijaksana kepada cinta kasih yang membebaskan batin, niat jahat jika belum timbul tidak akan timbul, atau jika telah timbul akan ditinggalkan. Metta ini bukan hanya sekedar ya sabesata bawantu sukitata. Ya, bukan sekadar itu. Pancarin metta, bagaimana aplikasi kita. Dan banyak cara kita untuk memproduksi metta sebenarnya. Dan metta ini sebenarnya nafas dari Dhamma. Pondasi dasar dari ajaran Buddha, Brahma Wihara. Anda memberi bukan karena Anda mengharapkan karma baik sebenarnya. Tapi atas dasar kebahagiaan pihak lain. Tapi banyak orang lupa itu. Mereka berdana supaya dapat karma baik. Sekarang ini ya. Nah, masalahnya di sana. Mengharap sesuatu. Ya kan? Nah, ini yang harus dirubah mindsetnya. Dan nanti Bante akan coba jelaskan bagaimana aplikasi metta ini bisa diterapkan. Karena indah sekali sebenarnya ketika Anda menguasai metta ini dengan baik, Anda bisa mengaplikasikan muatan dari metta ini ke semua kebajikan yang Anda lakukan. Ini akhirnya mettanya universal. Jadi kebaikan Anda pun akan menjadi universal nantinya, tanpa pandang bulu. Inilah sesungguhnya Dhamma. Ya kan? Inilah sesungguhnya Dhamma. Bukan, kalau saya suka, saya kasih. Saya nggak suka, saya nggak mau kasih. Enak aja. Orang malas, saya nggak mau kasih. Orang rajin aja saya kasih. Nah, pemberian Anda bersyarat. Kalau mau dibilang. Ya kan? Kalau seperti itu. Nah, ini sekali lagi bentuk kita. Ya. Nilai dari kualitas kita sebenarnya itu menunjukkan kualitas. Nah, itu umum ya. Cara ini umum. Oke. Oke. Para biku, inilah 5 cara mengatasi niat jahat. Jadi bukan cuma hanya metta, tapi ada 5. Ya, setiap kali niat jahat tersebut timbul pada seorang biku, ini harus sepenuhnya diatasi. Apa saja 5 itu? Jika niat jahat atau dosa muncul kapan saja pada seseorang, cinta kasih harus dikembangkan padanya. Metta harus dikembangkan. Lalu belas kasih harus dikembangkan padanya. Karuna juga. Kasihan ya orang ini ya. Marah-marah terus. Kasihan ya. Udah cepat tua dia kalau marah-marah terus misalnya gitu.
atau kasihan darah tinggi ya marah-marah terus. Jadi mengapa ya itu kasihan, belas kasihan iba. Itu caranya. Oh kasihan dia nggak tahu dhamma. Oh kasihan walaupun udah praktek dhamma tapi dia masih belum mengendalikan emosinya. Nah ini kita untuk meredam. Bukannya orang praktek dhamma kok begitu. Nah, bukannya begitu ya. Iya katanya udah begini udah begitu kok begitu. Anda bermasalah sama dhamma kalau kayak gitu. Jadi Anda counter ya, kasihan dia walaupun udah praktek tapi dia belum bisa meredakan emosinya. Nah, dia belum bisa. Kita seperti itu. Jadi kita kasihan. Ya. Keseimbangan harus dikembangkan padanya. UPK. Ya, keseimbangan harus dikembangkan padanya, ya udah, ya itu kama dia deh, biarin. Kama dia ya sudah dia yang bawa. Yang penting saya tidak melakukan UPK. Ya. Keadaan tanpa perhatian dan perenungan terhadap objek yang menimbulkan kemarahan harus dikembangkan padanya. Ya, udah UPK, udah cuekin aja. Ini maksudnya. Keadaan tanpa perhatian dan perenungan terhadap objek yang menimbulkan kemarahan harus dikembangkan padanya. Bisa lihat itu, ya udah, dia mau bagaimana? Cuekin aja. Jangan kasih perhatian lebih lanjut. Abaikan. Dia mau bagaimana? Abaikan supaya kita enggak bergejolak. Itu salah satunya. Selain UPK. Ya, selain UPK. Dengan cara ini, niat jahat akan teratasi pada orang itu. Memang benar, ini adalah 5 cara untuk mengatasi niat jahat. Dimanapun itu muncul pada seorang biku, itu harus diatasi sepenuhnya. Ya, oke, rasanya meta, karuna, UPK, ya Anda bisa paham lah ya, kira-kira. Nah, ini yang terakhir, yang kondisi keadaan tanpa perhatian dan perenungan, ini ada contohnya, ada penjelasan lebih lanjut. Contoh metode pengembangan keadaan tanpa kesadaran dan perenungan terhadap objek yang menimbulkan kemarahan atau rasa tidak suka. Misalnya saat berjalan, Anda melihat tumpukan kotoran yang berbau busuk. Apakah perlu bagi Anda untuk mengambil dan memasukkannya ke dalam saku Anda? Lalu marah dengan baunya dan menyalahkan mengapa itu membuat pakaian Anda kotor. Salah sendiri kan. Udah tahu bau busuk dimasukin ke kantong. Udah dimasukin dia ngomel-ngomel gitu. Ya kan? Nah itu. Udah tahu sampah. Dimasukin ke kantong, udah itu bau marah. Kira-kira gitu. Ya kan? Makanya itu juga tentu saja tidak perlu ngomel. Anda hanya perlu, artinya tidak perlu ambil. Anda hanya perlu berjalan melewati tanpa memperhatikannya sama sekali. Jangan diambil sampahnya, jangan diambil kotorannya, jangan terlibat dengan kondisi itu. Udah cuekin aja. Anda hanya perlu jalan tanpa memperhatikannya. Jangan kasih perhatian. Ya kan? Misalnya ada truk sampah nih, biasa nih, aduh bau banget sih, langsung ekspresinya tutup hidung. Udah tahu itu truk sampah ya bau, jangan dikomentarin gitu ya maksudnya. Ya, bagaimana itu cara kita menyikapi reaksi kita yang kita latih. Ya sadari saja, ya sudah. Jangan dikomentari, begitu Anda mengomentari, Anda sedang masukin baunya itu ke kantong Anda, ke pikiran Anda, padahal ya dia begitu-gitu saja. Anda ada nggak ada dia begitu aja, cuma reaksi kita saja yang bermasalah. Nah, makanya belajarlah untuk bereaksi yang benar. Kira-kira ketika cuek ya udah cuekin saja. Sadari kondisi ini, ya bisa saja Anda sadari, oh karma buruk saya berbuah nih, ada kondisi tidak menyenangkan di hadapan saya. Itu buat perenungan bisa.
Ya, sehingga Anda bisa cuek. Oke, demikian pula orang jahat yang bodoh sama seperti tumpukan kotoran yang berbau busuk. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mencari masalah yang tidak membawa kebaikan bagi kedua belah pihak. Ya, Anda harus bertanya pada diri sendiri, apakah menjadi marah bermanfaat untuk bermeditasi? Jika iya, maka saya harus marah. Wah, enak bener nih kalau ini marah-marah meditasinya maju gitu ya misalnya. Wah, rame di sini bakal. Enggak noble silent lagi nih, repot nih panitia. Gitu kan. Tapi ya enggak mungkin. Ya, jadi mengapa harus marah? Ya kan, kenapa harus marah? Enggak mungkin, itu malah mengganggu. Nah, itu jadi dibolak-balik ya. Kita harus ngapain lagi? Sekali lagi, pemikiran mau dibilang pemikiran waras kita nih ya, pemikiran waras kita yang sedang diperkuat supaya tidak terpengaruh ya pemikiran waras. Makanya ada kan istilah yang waras ngalah gitu ya. Istilahnya gitu kan. Di masalah yang waras ngalah ya udah kira-kira supaya tidak berlanjut. Kok enggak ya kita yang bermasalah. Bermasalah buat diri kita sendiri dan juga bermasalah dengan yang lain. Ya, artinya tapi sekali lagi mengalah bukan berarti kalah. Ya, mengalah karena kita mengerti situasinya dengan baik. Untuk manfaat diri sendiri dan juga pihak lain. Itu maksudnya. Ya, bukan berarti kalah. Oke. Nah, untuk bisa misalnya dalam kondisi ini yang perlu Anda perhatikan juga adalah kesabaran. Anda perlu melatih kesabaran Anda dengan baik, dengan berbagai cara. Ya. Kanti ini jurus pamungkas. Jurus andalan, jurus yang harus semua bangun atau perkuat. Makanya dibilang Buddha kanti paramang tapo titika. Kesabaran adalah praktek pertapaan yang tertinggi. Ya, Anda harus bersabar untuk bisa mengatasi ini semua. Salah satunya ya, kanti, forbearance, menjadi sabar. Ya, dan kesabaran adalah praktek yang superior. Kanti itu dari dua bahasa sebenarnya, kanti. Kamati, sahati. Kamati plus sahati kalau dari bahasa Palinya. Jadi kombinasi sebenarnya, samasa, combine. Kamati itu dia masuk, entering. Istilah ini ya, kamati. Sahati itu menanggung, menahan. Kemampuan untuk menerima, ability to accept. Itu sahati, menanggung atau menahan. Jadi kanti atau kamati sahati adalah kemampuan untuk menerima, kemampuan untuk menanggung, kemampuan untuk menahan. Itu adalah kanti. Arti dari kanti. Jadi bukan cuma sekedar sabar ya. Sabar untuk menahan, sabar untuk menerima, sabar untuk menanggung. Itu adalah kanti. Dari bahasa kamati dan sahati. Nah, ketika Anda istilahnya mendengar kata kanti, oh, saya sabar saya harus mampu untuk menahan. Saya harus mampu untuk menerima. Saya harus mampu untuk menanggung. Nah, itu. Apapun itu, ya, misalnya
dalam kondisi seperti ini ya, saya harus terima kondisinya apa adanya begini. Ya kan, harus terima. Ya sudah, mau bagaimana? Ya kan, dengan pasangan Anda juga ya sudah, pasangan saya seperti ini, ya sudah, mau bagaimana? Gitu kan, terima, sabar, tahan gitu kan. Nah, itulah kanti. Ya, kemampuan untuk menerima. Lalu arti yang lain dari kanti itu adiwaseti. Ya, adiwaseti ini artinya menempatkan di tempat tertinggi dibandingkan ide atau pemikiran sendiri. Ya, menempatkan di tempat tertinggi dibandingkan ide atau pemikiran sendiri. Kadang kita berpikir harusnya begini, nggak boleh begitu, gitu kan. Padahal kenyataannya begitu. Ya kan, bertentangan kenyataan sama pemikiran kita. Harusnya oh begini ya, ya sudah terima. Oh begini kondisinya, oh ya saya terima. Tapi nggak bisa nih, nggak bisa. Nggak boleh begini, nggak boleh. Nah, itu adalah kemampuan kita untuk tidak menerima. Ya, ketidakmampuan kita untuk menerima, Nah, setelah kita sadar, oke, kita bisa menerima, bisa nggak di-upgrade? Nah, bisa nggak dirubah? Setelah bisa dirubah, rubah. Terima dulu. Ya, oh ada yang lebih baik nih. Ganti ya, ganti. Bukan langsung dikomplain atau nggak boleh kayak begini, harusnya nggak kayak gini, targetnya begini. Oh seperti ini ya kondisinya ya, oke. Ada yang perlu diperbaiki nggak? Ya kan? Nah di situ berbeda reaksinya ya. Kemampuan tuh, oh oke, oh ya oke. Ini memang belum sesuai nih kondisinya nih. Nah terima dulu, belum sesuai dengan target kita nih misalnya nih, terima dulu. Bisa dirubah enggak? Kalau enggak bisa dirubah, ya diam saja dulu. Tunggu waktu yang tepat, tunggu kondisi yang tepat untuk dirubah. Artinya itu akan bikin kita jadi tidak bergejolak. Nah, balik lagi ke pengertian yang awal, kanti adalah kemampuan untuk menerima. Kemampuan untuk menahan, kemampuan untuk menanggung. Tahan, nah, sampai ngegermet gitu ya, tahan. Itu beda lagi itu. Bukannya itu nggak nerima itu, bom waktu kalau kayak gitu. Kayaknya terima. Nah itu akhirnya pemikiran kita harus, sesuatu itu harus ditempatkan di atas pemikiran kita. Akhirnya kita bisa menerima, oh dia memang seperti itu, ya sudah. Dia bisa dirubah. Kalau bisa dirubah, saya kasih tahu. Sebaiknya sih begini. Kalau Anda begini, ini akan lebih baik. Kalau dia nggak bisa terima, ya sudah, terima. Kalau dia nggak bisa terima, bukannya nggak nerima, dia nggak nerima kita. Terima kalau dia nggak terima kita, ya sudah, lepasin. Sadari bahwa dia nggak nerima kita, terima itu kondisi itu. Bukan kita nggak terima, udah dibaikin nggak nerima, kasih jadi. Padahal saya udah baik banget sama dia nih, nggak nerima juga nih orang, nah bukan. Setelah kita kasih tahu dia nggak terima, ya sudah, terima kalau dia tidak terima kita, selesai. Itu kemampuan kita untuk menerima. Balik lagi ke sana. Ini adalah kesabaran. Ya. Ini makanya perlu diperhatikan arti definisi dari kesabaran itu sehingga kita bisa memahami dengan jelas. Bukan yang sesuai dengan keinginan kita, sekali lagi. Bukan suka-suka kita. Kalau suka-suka kita berarti kita menempatkan pemikiran kita, keinginan kita dibanding dengan kenyataan kan. Maunya begini, pokoknya maunya begini. Maunya. Nah itu karena kebiasaan kita menginginkan apa yang kita inginkan tercapai. Kita sudah dididik dari kecil
Ya mungkin sampai sekarang. Ini masalah. Masalah sikap mental. Masalah sikap mental. Ya makanya para biku betul-betul dibatasi semuanya. Harus menerima kondisi terbatas. Ya, semuanya memang perlu dilatih. Kalau tidak bergejolak. Ya. Itu adalah kanti dari sinonim adiwaseti. Menempatkan di tempat tertinggi dibandingkan ide atau pemikiran sendiri. Ya, jadi kanti itu adalah kemampuan untuk menerima, kemampuan untuk menahan, kemampuan untuk menanggung, dan menempatkan di tempat tertinggi dibandingkan ide atau pemikiran sendiri. Ya, kira-kira begitu. Di sini mungkin untung masih ada Bante gitu. Untung, ya setidaknya. Nah itu, ya udah, lebih untung ada panitia misalnya. Kira-kira ya. Jadi ada hal-hal yang Anda bisa ditempatkan lebih tinggi. Nah, itu manfaatnya itu akan kita jadi positif. Pandangan kita jadi positif. Kita jadi positive thinking, kita jadi punya sesuatu yang baik. Berpikir positif, selalu bisa berpikir positif. Bukan dikit-dikit komplain, dikit-dikit ngejas, dikit-dikit ini itu. Sehingga kita bisa paham. Oke. Nah, ini ada cerita. Jadi ya ini udah pernah Bante bahas sih sebenarnya, tapi Bante ulang lagi. Jadi ada satu biku, ya dia minta izin sama Buddha untuk pulang kampung. Nah, di kampungnya ini karakter orangnya kasar. Buddha tahu bahwa ya kalau mau orang marah dia akan marah, orang hajar dia akan hajar. Karakternya di sana. Dan memang terkenal. Tapi Buddha udah mengerti kualitas muridnya ini bagus. Sudah kualitas seorang arahat. Buddha hanya mau memastikan saja sebenarnya, mencari tahu jawaban dia. Jadi pada saat minta izin ke Buddha, saya mau pulang. Saya mau istilahnya tinggal di kampung halaman saya Buddha. Supaya dapat lebih banyak manfaat. Lalu kata Buddha bilang, oke, kalau misalnya kamu ke sana, nanti kamu dihina, kamu dijelek-jelekin, kamu dicaci maki gimana? Siap kamu? Kan ini kan enggak, kamu jadi biku enggak umum gitu. Enggak apa-apa Buddha. Masih dijelek-jelekin, masih belum digigit. Masih belum digigit, masih oke. Terus Buddha bilang, nah kalau udah digigit bagaimana? Ya nggak apa-apa, belum ditusuk kok, belum digebuk. Ya, kalau digigit kan dia dekat, ya kan, masih bisa menghindar. Belum dipukul pakai kayu kok. Kalau dipukul pakai kayu gimana? Belum ditusuk kok sama pisau atau sama pedang. Nah kayak gitu. Kalau udah ditusuk bagaimana? Ya istilahnya badan saya belum dipotong. Terus saja selalu ada alasan badan saya belum dipotong. Kalau udah dipotong kan saya masih ada jantungnya belum diambil. Wah, kalau udah jantungnya diambil bagaimana? Ya ini karma saya Buddha, saya akan maafkan orang tersebut Buddha. Luar biasa. Nah, makanya kan untung masih digigit, belum dipukul. Nah, untung masih dini belum. Nah, kondisi untungnya itu. Ya jadi Buddha hanya mau memastikan kesiapannya, sehingga dengan begitu oke, berarti udah siap. Silakan Anda berangkat, seharusnya untuk manfaat yang lebih besar. Nah, dengan pikiran yang positif itu justru akan membuat
kemampuan penerimaan kita itu meningkat. Gak apa-apa lah, ya kan? Gak apa-apa deh, gak apa-apa. Nah itu karena positive thinking itu, sehingga kita mampu untuk menerima. Ya, ketika kita mampu untuk menerima, maka akan memunculkan kesabaran. Nah dengan kesabaran itulah, maka kemarahan akan mereda. Ketika kita bisa menerima keadaan, kemarahan akan bisa kita redam. Ya, kemampuan untuk menerima inilah sabar. Nah, ketika kemarahan kereda, ketika kemarahan terkendali, maka ini akan bermanfaat untuk kita sendiri dan juga orang lain. Akan bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Inilah manfaatnya bersabar. Ini adalah prosesnya bersabar. Memang sekali lagi enggak ujuk-ujuk lagi ya. Kita bisa sabar kalau kita punya kemampuan untuk menerima. Untuk bisa menerima, kita harus punya positive thinking. Bagaimana untuk menerima keadaannya, bagaimana untuk bisa mengerti situasinya dengan baik. Dengan begitu, ujung-ujungnya kilesa tidak bertambah. Minimal kemarahan akan bisa kita kendalikan. Ya. Nah, dengan sabar itu juga akan menghilangkan bahaya bagi yang lain. Nah, bahayanya apa? Kalau kita nggak sabar, kita sendiri berbahaya karena perbuatan kita yang mungkin emosi, akan membuat orang lain pun menambah karma buruk baru dan ini akan berbahaya buat dia. Makanya dengan sabar, kita justru menghilangkan bahaya bagi yang lain. Bukan cuma kita aja yang akan tertolong, tapi orang lain, pihak lain juga akan tertolong. Ya, itulah manfaatnya. Nah, makanya orang yang baik harus punya kemampuan untuk menerima apapun. Di sini bukan berarti pasrah ya. Bukan berarti pasrah. Kalau pasrah kita seperti enggak ngapa-ngapain. Terima dulu, sekali lagi, terima kondisi ini, lalu bergerak untuk maju. Hasil boleh puas. Ini, hasil boleh puas, tapi usaha tidak boleh puas. Itu Buddha katakan. Terima, oke, bisa diperbaiki enggak? Bisa dirubah enggak? Bisa diapain enggak? Di-upgrade enggak? Nah, usaha ini harus kita terus kembangkan. Tapi oke, sekarang begini. Nah, hasil boleh puas, tapi usaha tidak boleh puas. Coba lagi, sampai maksimal. Sampai maksimal. Makanya Buddha di dalam Samawayama, hal-hal yang baik yang sudah ada, minimal dipertahankan. Kalau bisa, terus dikembangkan, ditingkatkan sampai maksimal. Itu maksudnya. Ya, tadi kan memang harus berkembang kan. Jangan puas diri, ya sudah nggak ada usaha lagi. Nah itu. Kita harus coba maksimalkan kesempatan baik itu. Ya, itu tentang kesabaran ya. Oke. Ya, jadi dengan kesabaran seseorang akan bisa mengatasi kemarahan. Dengan kesabaran seseorang akan bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga orang lain. Dengan kesabaran kita sedang menghilangkan bahaya bagi yang lain di masa yang akan datang. Makanya banyak sekali. Makanya dibilang kesabaran adalah praktek pertapaan yang tertinggi. Makanya kesabaran nggak ada batasnya ya. Kesabaran nggak ada habisnya ya. Jangan bilang, aduh kesabaran saya udah habis nih.
Jangan bilang gitu ya. Kesabaran nggak ada batasnya. Aduh, udah nggak kuat nih. Anda harus coba. Kesabaran nggak ada batasnya. Ya, setuju Anda ya? Cuma berapa orang? Kesadaran nggak ada batasnya. Kesabaran nggak ada habisnya. Harus terus sabar. Oke. Nextnya. Jadi untuk bisa mengembangkan keadaan tanpa kesadaran dan perenungan terhadap objek yang menimbulkan kemarahan, salah satunya ya Anda harus bisa menerima kondisi ini. Kemampuan menerima itu adalah bentuk kesabaran. Ya, sekali lagi harus diterima, jangan ditolak. Oke. Oke. Berikutnya, di dalam dosa atau kemarahan ada dua jenis. Biapada, ya niat jahat itu ada dua jenis, atau kemarahan atau dosa. Secara umum, ya yang agresif dan depresif. Yang agresif ini frontal, ya, dan juga ada yang depresif. Ya. Dosa tidak hanya kejam, tetapi juga mencemari batin. Ia tidak hanya liar dan kasar, tetapi juga depresif yang mengakibatkan rasa rendah diri dan hidup dalam ketakutan. Itu juga termasuk dosa. Ya. Semua itu termasuk dalam kategori dosa atau kebencian atau dendam. Makanya banyak orang selalu punya alasan, takutnya begini, takutnya begitu. Tanpa disadari sedang menambah ya mental block takutnya. Atau rasa tidak suka atau depresif. Mereka harus dirubah mindsetnya. Oh iya, coba aja, nggak salah kok dicoba. Kalau belum kejadian, coba aja, salah perbaiki. Jangan takut salah. Khawatirnya gini nih, takutnya begini nih, gimana? Enggak, ya itu. Pada akhirnya ternyata mindset kita yang mengarahkan kita memang ke sana gitu kan. Ini kan sikap mental ya. Makanya perlu Anda coba renungin, jangan khawatir, takut atau bagaimana. Sekali lagi, makanya selalu motivasi Anda, jangan takut berbuat baik, jangan malu berbuat baik, jangan ragu berbuat baik. Itu maksud Bante. Ya, berbuat baik itu nggak perlu ditakutkan. Nah kalau Anda takutkan, Anda akan menambah potensi ini. Selalu takut. Depresif, dosa yang depresif. Ini harus dikendalikan. Anda harus sadari ini. Ya, minimal menyadari. Ya, dengan menyadari kita tidak menambah potensinya saat itu ya, minimal. Terus sampai kita bergerak pelan-pelan, terus cari yang positif. Ya, oke. Secara singkat, kesedihan, duka cita, ketakutan, depresi, kemarahan, dendam, menakuti orang-orang lain dengan ucapan kasar, menyerang, merencanakan pembunuhan seseorang, semua ini adalah dosa. Hal-hal yang kejam, yang agresif, dan juga depresif. Nah, cara terbaik mengatasinya, sekali lagi, adalah dengan pengembangan cinta kasih. Ketika dosa muncul dengan pengembangan cinta kasih, karena keduanya
berada pada dua ekstrim dan tidak dapat berdampingan. Ketika meta muncul, bukan metasari nih, bukan. Ketika meta muncul, cinta kasih muncul, nggak ada dosa di sana. Jadi kan dua yang berbeda, positif negatif. Ketika positif muncul, nggak akan ada negatif di sana. Prinsipnya gitu. Jadi ketika kusala muncul, maka tidak ada akusala di sana. Makanya jangan berbuat jahat, di situ maksud Buddha. Jangan munculkan akusala. Banyak berbuat baik, munculkan kusala. Dengan begitu Anda sedang tidak menambah akusala Anda ketika memunculkan kusala. Dengan begitu Anda sedang mengendalikan akusala Anda dengan memunculkan kusala. Dengan begitu Anda sedang tidak menambah potensi akusala Anda dengan memunculkan kusala. Itu cara mengendalikan akusala hanya dengan memunculkan kusala. Itu cara logisnya. Gitu. Ya. Oke, nah, karena hanya ada satu kesadaran dapat timbul dalam satu momen saat pikiran cinta kasih muncul, pemikiran kemarahan tidak dapat muncul dan sebaliknya. Dengan demikian, jika Anda memiliki cinta kasih, kemarahan tidak dapat muncul. Jika Anda sering mengembangkan cinta kasih secara bertahap, itu akan menjadi bagian dari karakter Anda dan Anda tidak akan mudah marah. Dan aspek meditasi atau cinta kasih ini bukan hanya sekedar aspek meditasi tok. Yang tadi Bante bilang sabe sata bawantu sukitata saja, bukan. Semua kebajikan itu dasarnya adalah metta. Kalau Anda bisa melakukan kebajikan dengan benar, maka metta Anda akan terakumulasi, akan kestimulus dengan baik. Ya, tapi motivasinya adalah untuk kebahagiaan pihak lain, bukan untuk mendapatkan keuntungan dari kebaikan Anda. Sekali lagi, bukan untuk mendapatkan karma baik. Kalau Anda ingin mendapatkan karma baik dari perbuatan baik Anda secara sedikit banyak sedang menambah kekotoran batin atau loba. Ada keinginan di sana. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Ya, oke. Nah, nanti akan menjelaskan lebih ini bagaimana metta secara praktek. Yang mana metta itu sampai ke tahapan penghancuran batasan yang tadi Bante bilang metta sima sambida. Metta itu universal. Bagaimana cara metta itu sampai universal? Oke. Ya, di dalam tahapan praktek metta yang harus pertama kelihatan ya? Ya. Ya, meditasi metta termasuk dalam meditasi 4 perlindungan, metta atau cinta kasih atau metta bawana. Yang perlu di tahapannya perlu Anda ketahui adalah orang yang dibenci, metta tidak boleh diperkuat terhadap orang-orang di bawah ini pada tahapan awal. Ya, biar jelas semuanya ya. Yang pertama adalah orang yang dibenci. Buat pemula, orang yang sangat dicintai. Keluarga, mama, papa, pokoknya keluarga besar jangan untuk awal. Ya, orang yang netral. Ya, itu juga tidak bisa. Bagaimana Anda bisa munculin metta sama tukang beca? Kenal kagak, ini kagak gitu kan istilahnya. Nah itu orang netral maksudnya. Yaitu akan nggak bisa dan musuh Anda.
nggak mungkin. Ya, ini adalah yang tidak boleh diperkuat untuk awal-awal, dan juga tidak juga kepada orang yang berlawanan jenis kelamin, dan orang yang sudah meninggal dunia. 6 kategori ini yang tidak boleh dilakukan untuk awal-awal, untuk pemula. Ya. Karena ya ini akan tidak bermanfaat, akan banyak kerugiannya. Ya, ketika sama orang yang Anda benci, bukannya meta yang ini, mungkin kata-kata kasar, kenapa kok dia begini, kenapa kok dia begitu, padahal saya udah baik banget sama dia, komentar terus. Sama yang orang yang dicintai pun sama. Ya, ini juga sering Bante jelasin juga. Ya, waktu Bante di Myanmar di tempat meditasi, ketika itu Bante sedang temenin guru Bante interview. Ada satu yogi, seorang sialai dari China. Ya, bukan, Vietnam. Dia metanya, mancarin metanya ke mamahnya. Awalnya bisa dengan baik, 1 jam semangat, ya pasti orang yang dia sukai, nah dia semangat ngerjainnya. Tapi semenjak habis 1 jam berselang, dia coba lagi kesempatan berikutnya, dia mikir, mama saya lagi ngapain di rumah ya? Kan dia di Myanmar, mamanya di Vietnam. Makan siapa yang ngurusin ya? Kalau sakit siapa yang ngurusin ya? Siapa yang kasih obatnya? Yang ada berikutnya dia nangis terus. Sedih karena ingat mamanya itu. Dia di Myanmar, mamanya di Vietnam. Ya kan? Mau pulang gak bisa kan, jauh kan. Jadi bilang, telepon juga mungkin terbatas. Akhirnya yang ada dia sedih, nangis keingatan mamanya. Melekat sama orang tuanya. Itu terjadi karena batinnya belum siap. Karena bagaimanapun ikatan antara orang tua dan anak atau keluarga itu sangat kuat kemelekatannya. Bukannya meta yang dipancarkan, tapi geha sita pema. Geha sita pema itu adalah bentuk keinginan, tanha untuk rumah tangga. Bukannya meta, bukannya cinta kasih yang pure, tapi keinginan yang berlandaskan pada keluarga atau orang yang kita cintai. Geha sita pema. Kemelekatan terhadap orang-orang yang kita cintai. Ya, oke. Yang harus kita lakukan adalah memperkuat meta sesuai urutannya adalah ya diri sendiri. Jadi sebelum kita sebarin meta ke yang lain, kita harus punya meta untuk diri sendiri dulu. Gimana kita mau kasih meta orang lain kita nggak punya? Gimana kita mau kasih kita nggak punya? Makanya diri sendiri yang harus diperkuat. Ya, semoga saya sehat dan bahagia. Atau mungkin ada bahasa lagi, jangan pakai semoga juga oke. Kalau semoga kan seperti future ya, belum tentu kejadian gitu kan. Jadi mungkin saya sehat dan bahagia, saya sehat dan bahagia. Jadi seperti afirmasi diri ya. Saya bebas dari penderitaan batin, saya bebas dari penderitaan jasmani, saya bebas dari bara bahaya, saya sehat dan bahagia. Awerohomi, abhyapajohomi, anigohomi, suki atanang pariharami. Saya bebas dari mara bahaya, saya bebas dari penderitaan batin, saya bebas dari penderitaan jasmani, saya sehat dan bahagia. Terus Anda lakukan ini untuk diri sendiri sampai puas, sampai rasa nyaman. Anda bisa pilih salah satu saja dari 4 kalimat itu. Saya bebas dari mara bahaya contohnya, saya bebas dari mara bahaya, saya bebas dari mara bahaya. Sampai Anda merasa happy karena Anda terbebas dari mara bahaya. Itu satu poin. Sampai Anda merasa happy ketika Anda pakai kalimat semoga saya bebas dari penderitaan batin. Sampai Anda terbebas happy terbebas dari penderitaan batin.
Masing-masing ekspresinya akan berbeda. Terbebas dari mara bahaya, ini akan berbeda ekspresinya dengan terbebas dari penderitaan batin, penderitaan jasmani, dan sehat dan bahagia. Masing-masing punya ekspresi masing-masing. Dan tidak akan sama. Dapatin feel-nya itu. Ya, ini cara untuk pengembangan meta untuk diri sendiri. Ya, kalau misalnya bebas dari mara bahaya, misalnya Anda ketabrak motor nggak jadi, untung. Kan gitu, ekspresinya kan mara bahaya gitu kan. Bebas. Kalau misalnya Anda sehat kan beda gitu kan, oh sehat, kira-kira lah. Nah, tapi jangan ikutin ekspresi Bante, ntar Anda kaget-kagetan. Kira-kira gitu. Jadi 4 kalimat ini punya ekspresi yang berbeda-beda. Ya, dapetin feel itu. Terus oke. Lalu setelah rasanya puas, Anda nyaman, yang kedua, pancarkan meta ke orang yang Anda sukai dan hormati, respectable person. Ya, Pia Pugala. Respectable person yang Anda sukai dan hormati harus ya satu gender, laki-laki, laki-laki, wanita ya wanita. Enggak boleh berlawanan jenis. Siapapun itu yang punya Anda rasa hormat, Anda respect, teman, guru, atau apapun itu, misalnya presiden lah, atau apalah, gitu. Bisa saja kalau Anda punya respect. Nah, kenapa? Ini diawali oleh ini, karena dengan orang yang kita respect, itu akan memudahkan kita untuk happy. Mengingat dia, itu akan mancing kebahagiaan yang cepat, mancing rasa suka yang cepat. Respectable person itu, ya kan, misalnya idola Anda gitu kan, misalnya siapa, misalnya yang cewek, yang cowok, udah langsung dia akan ada rasa happy-nya. Itu akan memudahkan Anda untuk terus menjaga rasa bahagia itu sendiri. Ya misalnya seperti saya yang terbebas dari mara bahaya, semoga orang baik ini juga terbebas dari mara bahaya. Semoga orang baik ini terbebas dari mara bahaya. Orang baik ini terbebas dari mara bahaya. Terus atau ya sebut namanya. Misal si A terbebas dari mara bahaya, terbebas dari mara bahaya. Terus sambil bayangin wajah dia. Bayangin wajah dia dengan jelas di depan Anda. Terus seperti itu. Nah, berikutnya orang yang netral. Nah, setelah Anda punya meta kuat, ya baru ke orang yang netral. Makanya sekali lagi, Anda nggak akan bisa mancarin meta sama tukang beca, sama tukang sapu, nggak mungkin kalau Anda nggak punya meta dasarnya gitu kan. Tiba-tiba gitu. Ini perlu dipancing sampai akhirnya musuh Anda. Nah, di 3 kategori ini Anda punya dengan kuat meta, baru Anda siap untuk ke musuh. Jadi jangan sok-sokan nih katanya metanya harus ke musuh juga, baru berantem langsung. Semoga dia bahagia. Wah, itu nggak ada emosi itu. Semoga dia bebas dari nggak mungkin, secara praktikalnya itu nggak mungkin. Yang ada Anda sesak napas. Karena nahan kesel gitu kan, nah itu makanya. Jadi musuh itu belakangan, sekali lagi, musuh itu belakangan, diabaikan dulu. Oke, nah ini sebenarnya untuk tahapan ini, kalau Anda bisa pindah minimal 1 tahapan ini sampai dengan jana ketiga, baru pindah. Orang yang Anda sukai dan hormati sampai dengan jana ketiga. Terus baru pindah ke orang yang netral sampai dengan jana ketiga. Lalu ke musuh sampai dengan jana ketiga. Nah, ya kan? Nah, itu syaratnya. Jadi kalau cuma hanya sekedar semoga orang baik ini bebas dari mara bahaya, itu cuma sekedar kusala cita aja. Bukan konsentrasi meta. Yang ini kan konsentrasi meta. Latihan meta bawana.
Terus makanya udah bisa ini, biasanya kita akan, kalau dalam standar latihan, satu kategori orang yang Anda sukai ini 10 orang. 10 orang bergantian. Sampai dengan jana ketiga, 4 kalimat, 1 kalimat sampai jana ketiga. Nah, itu praktikalnya ya, praktikal standar latihan kita. Makanya latihan meta ini lama sekali kalau mau dilatih. Bisa berbulan-bulan sampai selesai. Ya. Yaitu harapan baik aja sih sebenarnya. Ya oke juga lah, aku salah cita. Ya mending orang yang respect aja. Orang yang Anda sukai saja, hormati saja. Nanti kalau sama anak yang kemelekatannya tinggi, kira-kira gitu. Ya, oke. Jadi jadi semuanya sampai dengan jana. Oke, kira-kira gitu tahapannya ya. Tapi balik lagi diri sendiri, orang yang kita hormati, lalu orang netral dan orang yang musuh. Ya, musuh. Ini adalah tahapan-tahapan pemancaran meta, latihannya. Ya, dikatakan di sini dengan menggunakan diri sendiri sebagai contoh untuk perbandingan, meditator mampu memperkuat pikiran yang mengharapkan dan menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi makhluk lainnya. Seperti yang Buddha telah ajarkan, sabadisa anuparigama cetasa newa jaga piyatara matani kuaci ewang pio putu ata paresang tas mana himse para mata kamu, dalam Samyutta Nikaya. Yang artinya, setelah menyelidiki ke segala penjuru dengan pikiran, seseorang tidak dapat menemukan siapapun dimanapun yang dicintainya lebih dari dirinya sendiri. Ya kan? Dengan cara yang sama, semua makhluk pada segala penjuru arah mencintai diri mereka sendiri melebihi siapapun. Oleh karena itu, seseorang yang mengharapkan kesejahteraannya sendiri tidak boleh mencelakai yang lain. Kita mengharap nih misalnya anak kita sehat. Iya biar dia sehat supaya nggak nyusahin saya gitu kan. Misalnya. Itu kan salah satu ya, suami kita misalnya oke lah rezekinya lancar, biar saya juga nggak susah gitu kan. Secara ininya prinsip dasarnya gitu kan. Nah itu makanya ujung-ujungnya ke kita lagi. Makanya dikatakan di sini, dengan cara yang sama semua makhluk pada segala penjuru. Kita juga mau kitanya bahagia. Kita mau dengan cara apapun kita bahagia. Begitupun juga kita balik, semua makhluk pun sama seperti kita. Dia juga mau bahagia. Sama-sama mau bahagia nih. Gitu. Karena itu, seseorang yang mengharapkan kesejahteraan sendiri tidak boleh mencelakai yang lain. Jadi, ya itulah ininya ya. Jadi supaya membuat pikiran kita menjadi lembut dan baik dengan membandingkan diri sendiri dengan yang lain, kita harus terlebih dahulu memperkuat cinta kasih terhadap diri sendiri. Tadi Bante bilang, diri sendiri dan pihak lain. Awero ahang awero homi abhyapajo homi anigo homi suki atanang pariharami. Dan kalau untuk diri sendiri nggak akan mencapai jana. Ya, untuk diri sendiri nggak akan mencapai tingkatan konsentrasi jana. Ya, hanya untuk menambah kekuatan meta itu sendiri. Oke. Lalu arahkan, sebarkan cinta kasih. Nah, ya kurang lebih setelah puas baru ke orang yang kita hormati ya. Nah, bayangkan dia ada kira-kira 1,5 sampai 2 meter di depan Anda. Ya, gambaran bentuk orang tersebut yang sebelumnya sudah Anda lihat pada saat keadaan dia paling bahagia. Yang tadi Bante bilang,
ekspresi itu akan punya gambaran yang berbeda. Ya. Semoga orang baik ini terbebas dari bahaya. Ayam purisa puriso awirohotu. Semoga orang baik ini terbebas dari penderitaan batin. Ayang sapuriso abhyapajahotu. Orang baik ini terbebas dari penderitaan jasmani. Ayang sapuriso anigahotu. Orang baik ini selalu sehat dan berbahagia. Ayang sapuriso suki atanang pariharantu. Ya. Pancarkan meta ini, 4 cara ini selama 3 atau 4 kali. Lalu pilih salah satu dari 4 kalimat ini yang bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani, bebas dari mara bahaya, bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani, selalu sehat dan bahagia. Putar ini ulang-ulang 3-4 kali, lalu pilih salah satu dari 4 kalimat yang menurut Anda cocok saat itu. Ya. Terus misalnya, semoga orang baik ini bebas dari mara bahaya. Ketika pikiran menjadi sangat terang, tetap pada objek tersebut. Ya, balik lagi, nanti akan mengarah sampai pencapaian jana. Cahaya juga akan muncul. Ya, di dalam kondisi itu, ya Anda akan melihat cahaya akan muncul di belakang orang tersebut atau orang tersebut akan berada di dalam cahaya konsentrasi Anda itu sendiri. Kayak gitu. Ya, sampai nanti ya dengan jelas ya Anda bisa mencapai ya kondisi pencerapan atau jana itu sendiri. Oke. Singkat aja ya. Nah, makanya di sini 10 orang jenis kelamin yang sama. Tahapannya panjang. Oke. Nah, di sini sampai menghancurkan simasambida. Artinya di sini menghancurkan perbedaan di antara individu. Ini perlu kita latih. Pasti kalau secara umum, kalau kita mancarin meta untuk orang yang kita hormati, itu akan lebih besar. Karena rasa suka kita, rasa respect kita. Beda kualitasnya mungkin sama orang yang netral. Yang orang yang kita hormati mungkin 100%. Sama yang netral ya mungkin 50%. Metanya ada, tapi mungkin cuma setengahnya. Karena siapa dia saya nggak kenal. Nggak ada feel-nya gitu. Apalagi sama musuh Anda 30% loh, udah bagus banget gitu kan. Udah powernya. Nah, ya ini secara umum seperti itu. Ya, secara umum seperti itu. Ini berpengaruh. Makanya disinilah praktek menghancurkan perbedaan di antara individu. Jadi bagaimanapun kualitas meta harus seimbang dan kuat di setiap kategori. Nah, makanya praktek simasambida yang membuat meta ini universal. Karena Anda melanjutkan memperkuat cinta kasih sampai jana ketika terhadap keempat grup yang disebutkan di atas, Anda akan mendapati bahwa cinta kasih Anda terhadap orang yang Anda sukai dan hormati, dan pada orang-orang terutama yang Anda sangat sukai dan cintai akan sangat sama seimbang, dan Anda dapat memakai 2 grup orang ini bersama menjadi satu, maka Anda mendapatinya hanya menjadi 4 grup saja. Oke. Kemudian harus melanjutkan memperkuat cinta kasih agar semuanya menjadi seimbang, sama dan tanpa perbedaan atau batasan kepada keempat grup orang-orang tersebut. Diri sendiri, lalu orang yang Anda sukai, netral, dan musuh, metanya sama. 10 ya semuanya 10. Makanya perlu misalnya 10 orang, setiap kategori 10-10, nanti misalnya diri sendiri oke. Lalu orang yang Anda sukai yang nomor pertama. Lalu orang yang netral nomor pertama. Orang yang musuh Anda nomor pertama. Jadi yang pertama dulu Anda putar sampai semuanya imbang. Ya, semoga misalnya orang-orang ini bebas dari mara bahaya, bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani, sehat, selalu sehat dan bahagia dengan kekuatan jana yang sama setiap orangnya. Musuh orang yang Anda sukai sama, yang netral sama, terus saja yang musuh Anda sama, Anda putar lagi. Jana 1, jana 2, jana 3, terus sama, sehingga semuanya satu level.
Oke, ini orang grup pertama. Lalu kelompok kedua, orang kedua begitu juga, kelompok ketiga, keempat, sampai 10 kelompok semuanya sama. Makanya pentingnya pengulangan sehingga kita jadi mahir. Sehingga 10 orang di setiap kategori Anda pada akhirnya punya meta yang seimbang, kuat dan seimbang. Inilah yang dibilang sima sambida, menghancurkan perbedaan, menghancurkan batasan. Untuk mencapai penghancuran perbedaan di antara grup-grup tersebut, Anda harus memasukkan diri sendiri. Inilah yang dibilang meta secara universal. Ini yang dibilang, mampukah Anda memancarkan meta secara universal? Mampunya cuma sabisata bawan tusuk kita tak doang, entah objeknya siapa nggak tahu. Pokoknya itu universal. Nah inilah makanya kalau kita nggak secara sistematis ya kan mempelajarinya, kita akan kelihatan oh lemahnya di sini, pemahamannya di sini. Ya kalau sabisata bawan tusuk kita tak terlalu luas, ya bisa akhirnya netral, iya. Bisa universal, iya. Coba kalau sama musuh Anda. Nah, universal itu artinya adalah kekuatan metanya sama. Satu dengan yang lain. Nah, ini adalah bagaimana kita melatih meta dengan baik. Ya, bagaimana kualitas meta ini yang menjadi contoh sebenarnya meta yang universal kualitasnya. Bisakah kualitas meta yang universal ini yang kekuatannya sama kepada orang yang kita sukai, pada orang yang netral, pada orang yang musuh sama kita, bisa nggak sama kualitas ini kita gunakan dengan kebajikan yang lain? Ini pertanyaan berikutnya. Bisa nggak Anda berdana dengan hati ikhlas sama musuh Anda? Enggak, udah enggak. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya inilah yang harus jadi tantangan buat kita. Bisa nggak kita, ya, bisa nggak kita tuh? Nah, ini yang kita harus coba. Ya, ini kan berarti ada hal yang harus kita perbaiki. Sebenarnya poinnya di sana. Kita harus bisa mencontoh meta universal. Nah, makanya inilah sebenarnya kekuatan dari Dhamma. Buddha mengajarkan sistematis, satu contoh kita bisa apply ke semua. Bagaimana kita berdana tanpa membedakan. Inilah praktek Dhamma. Sekali lagi, dana itu adalah praktek melepas. Bukan mengharapkan sesuatu. Itu poin utamanya. Bagaimana juga, ya kan, kebajikan itu ada banyak kan. Dasa kusala kamapata. Oke, masih ada waktu lah ya. Nanti minta sedikit ininya. Karena pembahasan kita akan banyak ini supaya nanti melihat kasih sudut pandang baru untuk Anda supaya Anda bisa lebih memahami Dhamma secara luas. Dari satu sisi ini dari bagaimana ciri meta yang universal bisa enggak Anda? Meta kan kebajikan. Meta ini kan termasuk dalam salah satu kebajikan. Ya 10 parami. Ya kan? 10 parami adalah meta. Nah, ya 10 parami yang pertama adalah dana. Lalu sila. Lalu nekama, ya. Ya. Nekama parami, panya parami, lalu wirya parami, kanti parami, saca parami, aditana parami, meta parami, dan upeka parami. Ya, itu 10 parami. Bagaimana bisa enggak Anda bisa kita apply ini bahwa dana kita
tidak bersyarat kepada siapapun. Ya, wah nggak ada Bante Kondanya, nggak mau dana deh. Gitu. Kalau Bante Kondanya misalnya senangnya makan ini, sama yang lain, yang ini aja deh. Misalnya gitu kan. Bisa saja kan pada akhirnya kan. Syaratnya, ya, padahal balik lagi. Dana itu pelepasan. Kualitas berdana kita yang menentukan sebenarnya. Bukan karena objeknya. Kita sebagai subjeknya. Nah, bagaimana dengan dana pun universal. Karena siapa yang melakukan, kita yang melakukan. Siapa yang dapat manfaat, kita yang akan dapat manfaat. Kita menjaga kualitas. Kualitas apa? Diri kita sendiri. Bukan siapa-siapa kan. Nah, dari berdana. Dia biasa seperti, oh bukan Bante yang saya kenal. Enggak deh. Oh Bantenya masih muda. Enggak deh. Nanti aja. Kalau misalnya ini Sanggadana, terus berkejar Sanggadana. Ya kan? Nah itu. Jadi praktek dananya bersyarat. Bisa enggak kita menggunakan ya dengan contoh meta ini berdana secara universal. Kepada siapapun, dana sekali lagi ada praktek pelepasan. Makanya Bante selalu menggunakan istilah apakah Anda pengumpul kebajikan atau Anda praktisi dhamma. Pengumpul kebajikan, Anda akan hanya melihat dari sudut pandang banyak, ini saya menghasilkan kebajikan di sini nih. Ya kan? Oh ini karma baiknya besar, saya lakukan. Superior nih, saya lakukan. Bukan sebagai praktisi dhamma. Kalau praktisi dhamma, saya hanya sedang mempraktekkan dhamma. Kepada siapapun ini praktek dhamma saya. Pelepasan. Ya, kalau memang dihadapkan pada kondisi Anda harus memilih, silakan pilih. Pilih yang terbaik kalau memang diharuskan. Karena kondisi terpaksa atau apapun alasannya. Tapi kalau bisa, jangan lupakan praktek dhamma ini. Ya, berdana secara universal. Berdana misalnya gimana Bante, kalau yang kepengemis di pinggir jalan dia malas, dia bisa kerja. Anda mau praktek dhamma enggak? Anda mau latih melepas enggak? Itu saja poinnya. Ya, memang secara ini ya enggak bermanfaat. Jangan lihat manfaatnya, tapi kualitas Andanya yang Anda jaga. Ya enggak? Jadi jangan pakai alasan, kalau memang nggak mau kasih ya sudah jangan gitu. Jangan ada alasan gini. Ya sudah. Ya kan banyak orang seperti itu kan. Ketika Anda melihat ada kesempatan untuk praktek dhamma, lakukan. Ya enggak? Nah, ini adalah kesempatan. Bagaimana kita tidak melewatkan kesempatan sebenarnya? Karena sekali lagi kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Yang ada adalah kesempatan yang lain. Ya. Momen yang berbeda itu kesempatan yang berbeda. Sekali lagi. Oke. Lalu juga praktek sila. Bisa enggak? Anda bisa menjalankan sila dengan tulus dimanapun. Di sini Anda bisa melakukan sila. 8 sila di rumah. Gak tahu ya kan? Nah, karena dipaksa oleh keadaan, Anda bisa tulus enggak jalanin sila kalau di rumah? 5-nya dilanggar. Ya kan? Di sini 8 terpaksa gitu. Dipaksa itu namanya. Oh gitu ya. Oke. Nah, itu makanya ya. Nah, padahal ya makanya sekali lagi ini adalah dasarnya meta universal. Ya, praktek sila
Bante sudah sering bolak-balik mengatakan ini, sungguh sangat luar biasa nilai dari pelaksanaan sila ini. Sila ini nilainya patut untuk diperjuangkan, patut untuk diusahakan dengan jelas. Banyak orang yang takut melaksanakan sila, karena apa? Takut melanggar. Jadi sudut pandangnya tuh takut melanggarnya sudah, dia udah nggak berani untuk berkomitmen. Nah, ketika dia tidak berani untuk berkomitmen, ini menunjukkan kualitas sadanya. Sadanya terhadap dhamma, yang pelaksanaan sila itu adalah kan dhamma kan, sadanya terhadap dhamma rendah sebenarnya ketika tidak mau berkomitmen. Terhadap dhamma otomatis terhadap Buddha juga sangga. Jadi sadar terhadap tisarannya rendah. Gimana Anda mau ketemu dhamma di kehidupan berikutnya kalau Anda nggak mau berkomitmen terhadap dhamma? Itu masalah yang tidak disadari oleh banyak orang. Mau ketemu dhamma, tapi nggak berkomitmen, enak aja ya. Ya kan, rata-rata mau ketemu dhamma lagi kan, tapi suka-suka gitu. Coba, adil enggak? Fair enggak? Enggak dong. Nah ini yang pemikiran ini yang Anda kaji. Ya kan? Nah ketika kita berkomitmen itu menunjukkan sadar kita terhadap Buddha Dhamma Sangha. Nah kenapa kita harus berkomitmen terhadap pelaksanaan sila ini sendiri? Karena nilainya yang sungguh sangat luar biasa. Dengan pelaksanaan sila, sekali lagi Bante ulang lagi di sini, ketika Anda mengambil sila, Anda melaksanakan sila dengan benar, sekali lagi ya, bukan praktek sila dengan baik. Kalau Anda praktek, ini gaya bahasa Bante saja, kalau Anda praktek sila dengan baik, Anda hanya tidak mau melanggar saja, tanpa mengerti esensi dari pelaksanaan sila itu. Saya akan jaga sila saya dengan baik, supaya saya nggak melanggar. Tapi kalau Anda praktek sila dengan benar, Anda akan mengerti esensi dari pelaksanaan sila itu sendiri apa. Apa esensi pelaksanaan sila sendiri? Dengan pelaksanaan sila, dengan praktek sila dengan benar, misalnya sila pembunuh, panatipata, Anda sedang memberikan kebebasan bagi makhluk untuk tidak menderita karena dibunuh, karena disakiti. Anda sedang membebaskan, ya kan, karena rasa ketakutan karena dibunuh. Anda sedang membebaskan rasa itu ke siapapun, ya kan? Dengan demikian secara ininya sudut pandang yang lain, dengan pelaksanaan sila tidak membunuh, Anda sedang memberikan kenyamanan, memberikan keamanan, memberikan kedamaian, memberikan kebahagiaan bagi siapapun yang ada di sekitar Anda dengan tidak membunuh itu. Betul enggak? Walaupun cuma tekad aja, tapi Anda berkomitmen. Itu adalah bentuk apa? Itu bentuk meta Anda ke mereka. Seperti saya yang mau bahagia, makhluk lain juga mau bahagia. Ya enggak? Makanya meta menjadi dasar. Ketika Anda melaksanakan sila dengan baik, bukan Anda jadi orangnya jadi kaku. Karena bukan takut melanggar, bukan. Anda akan jadi luas, Anda akan jadi penuh meta kalau Anda bisa mengerti. Karena setiap saat yang Anda akumulasi adalah ya, memberikan kenyamanan, kebahagiaan, kedamaian, kebahagiaan bagi banyak makhluk. Meta Anda akan terpancar terus secara alamiah. Ya kan? Nah, di salah satu shadow terkenal mengatakan, bandingkan misalnya orang yang diberikan hadiah, orang lapar dikasih makan misalnya,
Itu kan happy banget. Ya kan, orang lapar dikasih makan itu udah happy banget. Bandingkan kebahagiaan orang yang dihukum mati dibebaskan. Bahagianya lebih mana? Lebih. Orang yang dibebaskan dari hukuman mati lah itu kebahagiaannya nggak terkira kan. Nah, dengan pelaksanaan sila pertama, Anda membebaskan semua makhluk dari hukuman mati. Karena Anda nggak akan bunuh mereka semua. Tuh. Betul enggak? Setuju enggak? Luar biasa kebahagiaan yang didapat. Kita terbebas dari hukuman mati luar biasa. Makhluk lain juga terbebas dari hukuman mati luar biasa. Itu bentuk meta kita. Bisa sampai seberapa jauh sih pelaksanaannya ruang lingkup meta dari pelaksanaan sila ini sampai ke seluruh alam semesta pun sangat mungkin kalau niat Anda kuat. Anda bayangkan saja kalau berandai-andai, Bante selalu bilang gini, berandai-andai kalau semua makhluk di alam semesta ini kumpul sama kita semua di sini nih. Anda tekad tidak membunuh. Semua makhluk di alam semesta aman. Tidak akan Anda bunuh. Tidak akan Anda sakiti, tidak akan menjadi takut. Anda memberikan kenyamanan bagi semua makhluk, Anda memberikan kedamaian, Anda memberikan kebahagiaan bagi semua makhluk. Begitupun juga berlaku dengan sila kedua, ya, adinadana, kamesumi cacara, musawada, terus ya, surameraya. Semuanya berlaku. Jadi tinggi sekali kan ya, luar biasa ya. Makanya meta bisa di-apply dengan siapapun dan dengan sila. Ini pondasi dasarnya. Jadi kita enggak menitik beratkan, saya enggak bunuh kalau satu kelompok saja sama saya. Yang beda kelompok boleh. Tidak, siapapun tanpa kecuali, tanpa bersyarat. Inilah meta universal. Ya kan? Tidak tidak tergantung oleh rasa suka dan tidak suka. Ya, ini yang harus kita pahami dengan baik. Makanya sekali lagi, sila itu luar biasa nilainya. Makanya Buddha memuji pelaksanaan sila sebagai dasar utama. Sila samadhi panya. Bukan dana loh. Sekali lagi. Dana ini hanya langkah awal bagi yang belum siap. Bagi orang-orang yang masih kasar sebenarnya. Yang batinnya tuh belum siap untuk praktek dhamma. Dimulai dari berdana. Tapi yang utama ada sila samadhi panya. Karena pelaksanaan sila yang luar biasa, ketika Anda melaksanakan sila dengan baik, dengan benar, pikiran Anda akan mengakumulasi karma baik yang sangat besar. Kenapa? Nilai dari pelaksanaan sila ini yang sangat besar loh. Ketika banyak energi positif di pikiran Anda karena akumulasi karma baik yang tak terhingga, Anda bayangkan, begini aja menjentikan jari miliaran momen kesadaran. Kalau Anda bisa praktek sila dengan baik selama 1 jam, walaupun selagi Anda nggak melanggar, karena niat Anda, tekad Anda, itu terakumulasi terus karma baiknya. 1 jam loh. 24 jam bagaimana? Terus akumulasinya. Gimana kalau seumur hidup? Siap seumur hidup? Enggak ada jawaban. Gimana nih ancol ancol kumaha ieu. Ya, ini yang harus kita motivasi. Makanya kita perlu pemahaman dhamma yang benar supaya kita dapat ya pegang ular tuh kepalanya gitu.
Jadi kita ngerti, oh ya, jadi nggak bahaya. Kalau enggak bahaya kita. Mau ketemu Dhamma niatnya doang. Actionnya nggak ada. Gimana coba? Nah, ya itu pemahaman meta ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang sebenarnya kebajikan kita bisa apply. Bagaimana dengan mencontoh meta yang universal, bisa enggak? Kita bisa bisa melakukan kebajikan dengan cara yang sama, dengan kekuatan yang sama. Oke, PR ya, direnungkan ya. Sama juga meditasi, Anda pun harus melakukannya dengan tulus, sama. Ya kan, meditasi adalah bawana. Nah, kebajikan terus berlanjut kan. Anda suka nggak suka, kebajikan Anda lakukan. Anda semangat nggak semangat, kebajikan Anda lakukan. Disadari atau nggak sadari, kebajikan Anda lakukan. Potensi karmanya masing-masing terus berlanjut. Oh ini penjelasan lebih lanjut, tapi penting nggak mau cerita dulu deh. Nanti Anda ilfil bakalan. Pokoknya setiap saat potensi akan terakumulasi sesuai dengan kualitas batin kita saat itu. Kalau Anda melakukannya terpaksa, kualitas kebajikan Anda dengan kualitas terpaksa. Itu contoh aja ya. Nah, makanya lakukan dengan tulus, lakukan dengan meta. Tanpa pamrih, universal. Apa yang kita lakukan sekali lagi, ini adalah praktek Dhamma. Tujuan itu, makanya Bante dari awal nih bilang, kita ada praktek Dhamma nih. Apa yang kita lakukan adalah untuk mengibarkan bendera sasana. Bukan untuk tujuan saya. Ketika ada orang yang praktek Dhamma, saya saat ini, saya sedang mengibarkan bendera sasana. Itu tujuan saya praktek Dhamma. Ada tujuan yang lebih besar yang Anda tuju, goalnya. Jadi saya akan berjuang, saya akan korbankan diri saya supaya bendera Dhamma berkibar. Itu sudut pandang yang luar biasa. Yang harus Anda tahu, yang harus Anda tegakkan. Jadi bukan selfish, bukan saya mau mencapai jana nih, bukan saya untuk ini nih, enggak. Tujuan itu nanti dalam perjalanannya, dalam prosesnya Anda mencapai sesuatu, itu yang lain. Tapi ada bendera yang lain, ada goal yang lebih besar sebagai motivasi kita. Oke, rasanya untuk malam ini cukup, nanti lanjutkan untuk sesi berikutnya. Ya, ini sudut pandang bagaimana kita bisa apply kebajikan yang lain dengan mencontoh meta ini sendiri. Karena balik lagi, meta ini adalah dasar bagi Dhamma itu sendiri. Ya, untuk apalagi dengan kemarahan. Sebenarnya bukan kemarahan saja. Semua akan bisa diselesaikan dengan dasarnya meta. Karena balik lagi, Dhamma itu landasannya, pondasi dasarnya adalah Brahma Wihara. Meta, karuna, mudita, dan upeka. Dengan begitu, ketika Anda memperkuat meta, semuanya akan aman. Kebajikan Anda akan berkualitas. Sekali lagi, paham ini dengan baik, dan kita bisa memperkuat meta dengan berbagai cara. Sekali lagi, bukan cuma sekali lagi sabe sata bawantu sukitata, bukan. Dengan berbagai kebajikan dan sila, kanti, dan yang lain 10 dasa parami, 10 dasa kusala kamapata, itu muatan metanya besar. Oke, dari Bante cukup untuk malam ini. Ya, semoga menambah pengetahuan Anda lebih banyak, lebih dalam, menginspirasi Anda untuk praktek Dhamma dengan lebih baik lagi ke depannya, sehingga membuat kita ya terbebas dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu. Oke. No question ya? Ya, cukup. Kita langsung pelimpahan jasa aja ya. Oke, mari kita dedikasikan
ya kebajikan yang telah kita lakukan atau praktek dhamma yang telah kita lakukan sampai dengan saat ini sebagai bentuk penghormatan tertinggi kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan Imaya Dhammanu Dhamma Patipatiya Buddhang Pujimi. Imaya Dhammanu Dhamma Patipatiya Buddhang Pujimi. Imaya Dhammanu Dhamma Patipatiya Dhammam Pujemi. Imaya Dhammanu Dhamma Patipatiya Sangham Pujemi. Ada imaya patipatiya jati jara vyadi maranam ha parimoce sami. Idame punyam asawakaya wahang hotu. Idame punya nibbana sapacayo hotu. Mama punya bagang sabasatanam bajemi. Tesabe me samam punya bagang labantu. Sadu, sadu, sadu. Ya, semoga dengan praktek dhamma yang kita lakukan, semoga mengkondisikan ajaran Buddha bisa bertahan lama. Buddha sasanang ciranti tatu. Buddha sasanang ciranti tatu. Buddha sasanang ciranti tatu. Sadu, sadu, sadu.